Rekan-rekan Akademia, Usep Suhud dengan video baru. Saya biasanya, artinya saya membiasakan begitu saya dapatin bikin satu data ya, saya bisa menyebarkan kuesioner. Terus saya dapat data itu biasanya langsung saya olah untuk mengetahui gitu seberapa data ini bagus gitu atau tidak bagus, baik atau tidak baik ya. Di video sebelumnya saya udah transfer menunjukkan bagaimana mentransfer data Excel ke SPSS. Nah, sekarang kita buka data SPSS-nya. Saya akan mulai dengan pengolahan data berupa apa istilahnya, data ini berupa kita akan menguji ini dulu, apa namanya, validitas ya. Validitas begini tahapannya, analyze. Ini SPSS-nya udah ini ya, udah pastikan semua udah terkode dengan baik. Ya. Oh ya, by the way, ada dua skala yang saya gunakan di sini, ada yang Likert, ada juga yang semantik. Yang semantik ini udah saya terjemahin iniannya. Nah, ini ada, oke, kita akan satu persatu. Ini ada D itu destination image. Ada 9 ya, ini mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Ini saya ganti ke 40. Sebetulnya nggak harus diganti juga nggak apa-apa, cuman ini, I mean, that's not something very urgent. Anda klik di sini pattern matrix. Pattern matrix itu untuk menunjukkan, oh ya, by the way, ini angka-angka ini masih muncul. Saya pengen terkelompok dan bersih, jadi saya akan kembali ke sini. Ini surprise by, ini hanya saya ganti ke, ini kalau 10 ya titik, ini 0,10 ya, saya bikin 0,40. Continue, maka lihat apa yang terjadi di sini perubahannya. Kita lihat yang kedua di sini, pattern matrix. Udah clean. Artinya, saya menggunakan batas 0,4 untuk menunjukkan si itu valid atau enggak. Kenapa 0,4? Karena responden saya 200-an. 200 lebih ya. Kalau di bawah 200 itu diperbolehkan, tapi ininya jadi 0,7 misalkan gitu ya. Bukan 0,4 lagi. Ini saya copy paste. Saya akan buka... bisa buka Words atau Excel. Tapi di sini dalam hal ini saya akan buka Words. Oh, you're offline. Oke, ini saya online kan dulu. Ini internet rumah. Providernya belakangan ini agak ajaib, jadi sering mati sendiri. Halo, IndiHome. Saya tutup lagi, saya buka lagi ya. Oke, saya buka create. Saya buka ini. Ini destination image. Lalu saya langsung beralih ke variabel berikutnya. Itu artinya yang tadi ya, bahwa si variabel tadi itu tidak memiliki dua dimensi. Kenapa? Karena dia ada dua komponen. Ini saya kembalikan dulu. Cara bacanya ya, nanti setelah ini satu persatu dulu. Saya ininya nggak usah di ini lagi, karena masih tersimpan. Langsung oke. Nah, di sini guys, dia tidak memiliki, tidak ada komponen matrix. Tidak ada, kalau ini kan ada pattern matrix ya. Ada pattern matrix, ada, di sini tidak ada gitu. Bedanya apa? Kalau ketika kita memvalidasi sebuah variabel, dia membentuk pattern matrix, itu menunjukkan bahwa si ini tuh ada dua atau lebih, ada dua komponen atau lebih.
Ya ini yang disebut dengan dimensi. Kalau ini karena dia nggak ada pattern matrix, artinya dia tidak ada, cuma satu komponen, artinya dia tidak memiliki dimensi. Yang ketuker ya. Terus kemudian saya kembali lagi melakukan hal yang sama. Jadi nanti tuh setiap kita memvalidasi variabel, itu hanya akan ada dua pilihan, apakah si itu akan memiliki dimensi atau tidak gitu. Terdiri dari satu komponen atau lebih dari komponen. Ini juga sama, artinya bahwa si variabel ini tidak memiliki dimensi. Next, saya akan lanjutkan seterusnya, sehingga kita berharap ya ada hal-hal baru, jadi kita bisa belajar banyak kasus. So, ini perceived value, I have 10 indicators atau statement. Ini juga sama, adanya pattern matrix dan dia clean, membentuk. Ini tidak ada kasus, masalah kasus itu misalnya one single, jadi ada satu komponen, hanya ada satu indikator, itu kasus. Kasus kedua itu jika ada cross loading, artinya bahwa ada angka di kedua ini nih saling bertubruk, saling di dua komponen ini masing-masing ada angkanya, ada nilainya. Itu juga dianggap kasus. But so far ini tidak ada kasus. Anda boleh cek video saya yang lain menunjukkan bahwa bisa saja itu ada kasusnya. Destination personality. Oke. Ini juga sama, adanya pattern matrix. Jadi saya klik pattern matrix, copy ke sini. Terus kemudian setelah itu sorry, ini juga sepertinya sampai sini ya. Saya bentar dulu, itu saya ulangi. Ini saya rubah dulu. Ini tadi yang mana? Ada tradisional. Oh, ini ya. Oh, ini no. Okay. So there's not nggak ada masalah. Mana barusan? Oke, anyway, saya rubah dulu. Saya kembalikan, tapi kemudian ini DP itu sampai 15 ya. Jadi ada dua indikator yang nggak termasuk. Nah, lihat. Gini ya, tadi ketika dua terakhir nggak saya masukin, cuman membentuk dua. Jadi nggak sengaja tadi ada dua yang tertinggal. Nah, di sini ini juga, ini nih banyak kasus ya. Sorry. Ini apa sih yang saya klik? Pattern matrix. Oh, ini nih. Saya barusan ngeliat ini, sorry. Ini jadi tiga komponen. Barangkali ada pertanyaan, kenapa yang lain-lain nggak ditampilkan? Sok mah nggak tampilkan, tapi gitu. Untuk apa? Harus punya jawaban yang jelas. Saat ini kita tidak membutuhkan yang seperti itu gitu ya. Ini juga sama. Oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal udah selesai. Ini cuman sekarang yang akan saya lakukan, saya bikin kotak-kotak dulu. Oke. Sudah.
Siap. Udah ya. Nah, ini tinggal ini saya akan udah selesai sih sebetulnya, ini tinggal bagaimana membuat presentasi aja. Saya bikin 2 kolom di kanan. Nanti ini akan saya gabungkan. Ini 2 kolom ya. Ini yang tadi komponennya lebih dari 1. Ini saya pindahkan ke kiri. Yang lebih dari 1 juga ini saya pindahkan ke kiri. Ini oke. Tujuannya apa? Ini lebih kepada supaya rapi aja. Ini kan ada 3 kolom, jadi kolom terakhir saya hapus. Ini juga ada 2. Oke. Nah, ini yang ini saya giniin dulu. With the window. Ini sebentar. Yang ini saya hapus. Nah guys, ini kita tidak perlu, jadi kita hapus. Ini bisa kita gabungkan, nah kayak gitu ya. Ini juga sama, ini juga sama. But however, ini kita kasih 1 ini karena akan kita jadikan untuk labelan. Oke, di video berikutnya saya akan coba menguji ini kayak gini loh, perceive value. Ini self congruence. Oke, so sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya. Bagaimana melanjutkan mengolah data. Semoga bermanfaat.